Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, kita berjumpa kembali di dalam program kita Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini kita akan membahas salah satu ucapan dari Tuhan Yesus yang cukup sulit, yaitu angkatan ini tidak akan berlalu. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai yang ke-32. Mari sama-sama kita melihat kedalaman firman Tuhan ini ya. Markus pasal ke-13 ayat yang ke-24 sampai ke-32. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah sebuah cuplikan tentang salah satu pengajaran Yesus tentang topik-topik eskatologi atau akhir zaman. Di luar sana ada banyak spekulasi-spekulasi pengajaran yang sangat bombastis, ya, dan kemudian mengaitkannya dengan teori-teori konspirasi, dibuat seheboh mungkin. Dan yang fatalnya adalah banyak orang-orang Kristen percaya atau terjebak untuk percaya dengan hal-hal demikian. Saudara, itu semuanya salah kaprah dan tidak alkitabiah. Beberapa bilang, ya, vaksin ini ada chipnya, ya, nanti jangan mau divaksin, nanti dimasukin chip. Aduh, itu adalah salah satu teori konspirasi, saudara. Kita tidak boleh percaya akan hal itu, ya. Dan masih banyak yang lagi yang lain. Dulu rame kan tentang barcode 666 katanya, tidak boleh beli barang yang ada barcode-nya. Mana ada barang yang tidak di barcode, saudara? Ya, lalu kemudian barcode hari ini sudah hilang. Ya, sekarang QR code, saudara. Lalu kemudian muncul lagi spekulasi baru. Lihat, ini terjadi bukan, saudara? Spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar semacam ini kita tidak boleh percaya. Ya, kenapa? Karena Alkitab itu terang benderang kok. Kalau kita mau pelajari itu secara detail, mendalam, dalam konteks-konteks asli, konteks budaya dan semuanya, kita akan sangat-sangat jelas memahami semua perkataan Yesus mengenai topik-topik eskatologi. Mari kita buang spekulasi-spekulasi yang fatal itu. Ya, mari kita buang semua teori-teori konspirasi yang mungkin sadar tidak sadar kita telah percayai selama ini. Ya, nah kita mau fokus dulu kepada ayat 28. Tarilah pelajaran dari pohon ara. Ini bahasa simbol. Saudara bicara soal topik-topik eskatologi itu bicara banyak simbol. Dan simbol itu ada maknanya. Maknanya kita tidak boleh sembarangan, saudara. Kita arti-artikan sesuai dengan maunya kita, contohnya. Ya, supaya apa yang kita ajarkan, kita khotbahkan laku. Ya, dipercaya orang kanan kiri. Ingat, hati-hati loh. Alkitab juga ngomong, penyesat itu nanti hukumannya lebih berat loh, saudara. Ya. Nah, saudara, pohon ara adalah simbol dari bangsa Israel. Pohon ara, ya, fig tree atau sycamore tree, ya, dua jenis yang berbeda, adalah tanaman yang umum tumbuh di Israel pada saat itu, even today, bahkan pada saat ini. Sehingga pohon ara ini dijadikan simbol bangsa Israel. Ya. Tarilah perumpamaan, saudara. Kalau ranting-rantingnya melembut, mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Ya. Nah, dekat apanya? Waktunya sudah dekat. Mengenai apa ini, saudara? Ini mengenai semua nubuatan ini mengenai tentang bangsa Israel. Ya, mengenai Yerusalem dan bangsa Israel. Kita harus tahu, pemirsa pertama, pendengar pertama adalah orang-orang Yahudi.
Dan Yesus berkarya di tanah Israel, saudara. Eretz Israel. Di tanah Israel. Dan pendengar-pendengar Yesus pertama adalah orang-orang sebangsanya sendiri, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Nggak jauh-jauh kok, saudara. Ya, ini semua bicara soal sejarah dari bangsa Israel. Dan hari ini kita akan bicara tentang ini. Ya, betapa pentingnya kita melihat isu ini dari sudut pandang yang clear, yang alkitabiah. Ya. Yesus nggak ngomong-ngomong jauh, saudara. Yesus menubuatkan tentang apa yang akan terjadi 40 tahun semenjak kehidupannya di dunia. Kita tahu tahun 33 Yesus naik ke sorga. Ya, gereja lahir, Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dan apa yang Yesus sampaikan itu, saudara? Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ketika dia ajak murid-muridnya di halaman Bait Allah, ya, murid-muridnya lihat apa? Bangunan Bait Allah kedua, Bait Allah Herodes, yang dibangun oleh Herodes Agung, yang dikenal sebagai master builder pada zamannya. Herodes membangun bangunan-bangunan yang megah, yang fantastik pada saat itu. Sehingga Kaisar Agustus sendiri berkata, kaisar yang memerintah pada waktu Yesus lahir, ya, kaisar pertama, saudara, berkata apa? Ya, bahwa orang tidak akan pernah melihat keajaiban dunia sebelum melihat bangunan-bangunan yang dibangun oleh Herodes. Ya, saking hebatnya. Nah, saudara, pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya itu di Bait Allah Herodes itu, saudara, bangunan itu sangat megah, sangat hebat, sangat membuat orang berdecak kagum. Dan belum selesai loh pembangunannya. Ya, masih jalan terus, saudara. Ya, belum selesai. Masih proses pembangunan itu pun sudah megah. Dan kemudian orang berkata seperti ini, wow, luar biasa ya Tuhan bangunan ini. Yesus ngomong apa? Tidak satu batu pun akan dibiarkan tinggal di batu yang lain, di atas batu yang lain. Semuanya akan hancur, bangunan ini akan hancur. Yesus sedang menubuatkan tentang sesuatu yang terjadi di depan. Enggak jauh, saudara, 40 tahun kemudian. Ya, pada tahun 70 Masehi, nubuatan Yesus terjadi. Itu yang dimaksud sesungguhnya dengan angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya itu terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu kehancuran Bait Allah Herodes, dan kemudian bangsa Israel harus terdiaspora, ya, terpecah, tercerai-berai ke seluruh ujung bumi, sehingga kemudian eksistensi negara atau bangsa Israel itu dihapuskan pada saat itu. Dan Yerusalem menjadi tanah yang tandus. Dan kemudian Kaisar Hadrian memberikan sebuah nama baru, yaitu Aelia Capitolina, saudara. Ya, bukan lagi Yerusalem. Hari itu sejarah berkata seperti itu. Nah, saudara, tahun 70, ya, Yerusalem telah dikepung, ya, berapa tahun sebelumnya oleh seorang jenderal Roma, yaitu Vespasianus, yang pada akhirnya menjadi Kaisar Vespasianus, dan anaknya Jenderal Titus. Ya, dan setelah sekian lama, ketika Vespasianus diangkat menjadi kaisar di Roma, maka Titus menjalankan tugas yang telah diwariskan kepadanya, yaitu apa, saudara? Menghancurkan Yerusalem. Ya. Tahun 70 Masehi, tanggal 9 bulan Av, tahun 70 Masehi. Nubuatan itu tepat waktu tanggalnya semuanya, saudara. Itu semua sudah digariskan. Maka kemudian Yerusalem dihancurkan. Ya, kurang lebih 1 juta orang mati, dihabisi oleh legion-legion dari tentara Romawi. Nubuatan Yesus terjadi. Dan sesungguhnya itu memilukan banyak orang, saudara. Akhirnya bangsa Israel tercerai-berai ke sana kemari. Mereka lari, mereka menyelamatkan diri ke sana kemari. Ya, dan pada akhirnya mereka harus hidup mengelana di banyak bangsa, banyak negara. Sampai kemudian Tuhan memulihkan kembali eksistensi itu dalam sejarah bangsa modern. Bukan, saudara? Ya, 14 Mei 19 tahun berapa? 1948. Ya, ketika Israel berdiri sebagai negara modern kembali. Dan kemudian sampai hari ini banyak orang-orang Yahudi yang kemudian aliyah atau pulang kembali ke tanah Israel, saudara. Itu semuanya adalah rangkaian dari nubuatan, ya, akhir zaman dan apa yang akan terjadi, saudara, menjelang
kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, apa pentingnya Israel? Apa pentingnya pohon ara ini? Apa pentingnya itu dan apa kaitannya itu dengan kita, gereja Tuhan, orang-orang Kristen? Saudara, sangat kental sekali. Alasan pertama adalah Yesus itu adalah orang Yahudi. Anak Allah, firman Allah yang turun ke dunia, inkarnasi ke dunia di dalam konteks budaya Yahudi. Dia dikenal sebagai seorang rabi Yahudi dan dia adalah seorang pria Yahudi, saudara. Dan bagi orang Yahudi, ya, Yerusalem dan Israel itu memegang sebuah peranan yang sangat penting. Itu tinggal dalam sanubari jiwa mereka yang terdalam. Mari kita lihat, saudara, sebuah peristiwa yang Yesus alami di dalam Lukas pasal ke-19. Ya. Hari ini ketika kita bicara ini, saudara, kita harus menghapuskan ya sikap-sikap antisemitisme di dalam gereja Tuhan. Ya, apa itu antisemitisme? Antisemitisme adalah sikap-sikap yang anti terhadap orang Yahudi. Ya, sikap yang sama dimiliki oleh Hitler, Adolf Hitler, saudara, sehingga kemudian dia menghabisi 6 juta orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust. Ya, pada pada zaman World War yang pertama, saudara. Ya. Sudah lihat, ya, kita harus melihat ini secara clear. Yesus orang Yahudi. Lihat ini, saudara. Lukas pasal 19. Ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem, Yesus akan aliyah naik ke Yerusalem. Ya. Yesus masuk ke Yerusalem itu pada saat hari Selection Lamb Day, saudara. Ya, hari pemilihan anak domba untuk dipersembahkan sebagai korban di bait Allah. Ini adalah simbolisasi, saudara. Simbol apa? Bahwa Yesus adalah anak domba Allah itu yang telah dipilih Allah untuk keselamatan umat manusia, orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, Jews and non-Jews. Dia masuk dan pada waktu dia melihat Yerusalem, ini yang terjadi kemudian. Ya, ketika dia naik ke begal atau keledai muda itu, saudara, sebelum dia masuk ke Yerusalem, ini yang terjadi. Ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangisi Yerusalem. Hari ini kalau Anda melihat orang-orang Yahudi, salam di antara mereka selalu bilang seperti ini, salam mereka. Ya, kalau kita akan ngomong sampai ketemu lagi, ya, atau shalom. Kalau di antara mereka akan bicara seperti ini, saudara. Sampai ketemu tahun depan di Yerusalem. Sampai ketemu tahun depan di Yerusalem. Apakah tahun depan mereka ke Yerusalem? Belum tentu. Tapi itulah ucapan di antara mereka. Sampai jumpa tahun depan di Yerusalem. Mengapa? Karena Yerusalem, Israel itu ada di dalam hati setiap orang Yahudi. Yesus pun mengalaminya. Ia menangisi Yerusalem. Dan di dalam tangisannya itu, saudara, ya, di dalam tangisannya itu dia berkata seperti ini, sambil menangis, Yesus ngomong begini, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk demi damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Apa maksudnya? Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan. Yesus sedang bernubuat tahun 70 Masehi dan tahun-tahun setelahnya. Yerusalem itu adalah kota yang paling banyak dihancurkan, paling banyak diserang, dibangun kembali, hancur lagi, diserang, dibangun kembali, hancur lagi, saudara. Sejarah dunia menceritakan akan hal itu. Mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Apa maksudnya? Saudara, kata melawat engkau, melawat itu memakai kata pakat. Ya. Pakat itu artinya ketika Allah menyatakan dirinya kepadamu. Apa yang Yesus maksudkan? Karena Israel
telah menolak Dia sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. They are no longer worthy of Jerusalem. Pada saat itu, ya, mereka tidak lagi layak untuk memiliki Yerusalem. Dan itu yang terjadi, bukan? Tahun 70 yang saya ceritakan tadi, ketika Yerusalem dihancurkan. Dan sejarah dunia kemudian berjalan sampai detik ini, saudara. Ketika mereka kembali lagi ke Yerusalem. Sehingga di sana, di Israel sana, ya, ada peringatan Hari Yerusalem, Yom Yerusalem, ya, Hari Yerusalem, ketika mereka berhasil, ya, menguasai Yerusalem kembali. Yesus pun menangisi Yerusalem. Kita harus melihat hal ini, saudara. Ya, Israel sangat penting di mata Allah, juga bagi kita seharusnya. Ya, karena Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya dengan Israel. Saudara, di dalam dunia ini ada pemahaman teologi yang mengatakan bahwa Israel itu sudah gagal. Sekarang digantikan oleh gereja. Gereja adalah Israel baru, katanya. Ini adalah replacement theology. Dan paham ini sadar tidak sadar dikumandangkan di mimbar-mimbar gereja dan menguasai pemahaman banyak sekali orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan juga. Ya, bahwa sekarang gereja lah Israel yang baru itu. Israel telah gagal dalam mengemban perjanjian yang telah diberikan oleh Allah. Mari saya beritahu buat saudara hari ini, tidak, saudara. Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya dengan Israel. Allah juga mengasihi gerejanya. Kenapa? Karena Israel itu Jewish. Gereja itu adalah non-Jewish. Sama-sama percaya Yesus. Yang satu dari Jewish, yang satu dari non-Jewish. Yang satu dikenal sebagai kekristenan, orang-orang yang percaya Yesus yang non-Yahudi dikenal sebagai Kristen, kekristenan. Orang-orang Yahudi yang secara ras adalah Yahudi dan percaya Yesus disebut sebagai orang-orang Yahudi Mesianik. Dua-duanya adalah biji mata Allah. Dua-duanya Allah punya perjanjian yang tidak terbatalkan sampai hari ini. Dan saudara, pemahaman-pemahaman yang salah ini diwariskan oleh banyak sekali tokoh-tokoh dalam sejarah gereja. Kita masih ingat satu hal, saya kasih contoh buat saudara. Martin Luther, tokoh reformasi gereja pun pernah berkata seperti itu. Ya, bahwa dia punya sebuah sikap antisemitik yang sangat-sangat kental sekali di Eropa, karena di Eropa pada waktu seperti itu. Ya, dan dia membuat sebuah patung, ya, di gereja Wittenberg tempat dia menempelkan 95 dalil, ya, untuk reformasi gereja. Dan dia tempel sebuah patung di sana, saudara. Ya, dengan sebutan Vos, ya, von Hamseforas. Apa artinya, saudara? Ya, itu tentang nama kudus, tentang nama Yod-Ho-Vav-He, Adonai itu, saudara. Tetapi lambang patungnya itu diibaratkan sebagai, ya, seorang imam Yahudi, anak-anak Yahudi yang sedang menyusu, ya, di seekor babi. Saudara, ini sebuah pemahaman-pemahaman antisemitisme yang ada di dalam kekristenan sebagai salah satu contoh. Nah, saudara, kita tidak boleh memiliki paham seperti ini. Mengapa? Karena rencana Allah bagi Israel dan rencana Allah bagi gereja itu nyata dan itu bekerja bersama-sama. Itu terjadi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam satu irama yang harmoni. Kalau kita baca tentang cerita-cerita di Alkitab, Perjanjian Baru contohnya, jangan kita benci dengan orang Yahudi. Karena mereka adalah saudara-saudara kita juga, saudara. Apalagi mereka yang percaya Yesus. Ya, kita harus betul-betul memisahkan, memilah-milah dengan tepat, dengan benar. Ya, inilah pandangan yang seharusnya kita miliki. Melihat Israel sebagai biji mata Allah dan kekristenan gereja adalah biji mata Allah. Ya, saudara, yang satu adalah orang Yahudi, yang satu non-Jews. Dan dua-duanya adalah biji mata Allah. Karena kita adalah cabang yang dicangkokkan di batang asli, saudara. Kita tidak boleh lupa akan akar yang asli, batang yang asli. Kita ini yang dicangkokkan. Orang-orang yang non-Yahudi ini, kita yang percaya Yesus, kita dicangkokkan di batang, di dahan itu. Mereka lah yang asli. Kita dicangkokkan.
Tapi dua-duanya Tuhan sayang. Dua-duanya adalah agen yang akan Tuhan pakai di akhir zaman ini. Oleh karena itu, hari ini mari kita melihat, memahami perkataan-perkataan Yesus ini dari sudut pandang yang benar. Hari ini saya memperkenalkan kepada saudara ya tentang pemahaman yang benar ini, pemahaman yang Alkitabiah ini. Bagaimana kita harus melihat setiap kata-kata Yesus, tindakan Yesus di dalam sudut budayanya sebagai seorang manusia Ibrani, sebagai seorang Israel. Saudara, semua tindakan Yesus, tangisan Yesus, kata-kata Yesus, semuanya itu terikat dan tergenapi di dalam sejarah dunia. Suatu saat nanti, Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Dan Alkitab katakan, dia akan turun di tempat dia naik, saudara. Dia nggak akan salah GPS-nya. Tiba-tiba turun di Indonesia contohnya. Enggak. Yesus naik di mana? Mount Olive bukan? Bukit Zaitun. Ya, dia akan turun kembali. Menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun pula. Dan dia akan masuk ke Yerusalem. Dia akan masuk, saudara, sebagai raja. Melewati pintu gerbang emas yang hari ini tertutup. Tapi raja segala raja akan masuk dan menjadi raja atas seluruh bumi. Seperti yang kitab Wahyu katakan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya, mari kita melihat segala-galanya dengan lebih luas. Firman Allah dalam sudut pandang yang lebar dan luas sekali. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami betapa hebat karya Allah di sepanjang sejarah umat manusia. Allah yang sama, yang tidak pernah meninggalkan Israel. Allah yang sama, Allah yang tidak pernah membatalkan perjanjiannya dengan Israel. Allah yang sama, Allah yang masih bekerja di balik layar dalam segala sesuatu, di dalam sejarah bangsa-bangsa. Allah yang sama pula, Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Allah yang terus mendampingi gerejanya, Allah yang terus membela gerejanya, Allah yang terus bekerja di balik layar, memastikan bahwa gerejanya akan terus menyatakan kemuliaannya sampai dia datang untuk yang kedua kali. Dia akan mengumpulkan kita semuanya, kekasih-kekasih jiwanya, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, dalam satu dirijen besar, keluarga besar, warga negara, kerajaan sorga. Hari ini, mari kita punya iman yang sehat dengan cara pandang mata yang Alkitabiah, saudara, di dalam melihat kebenaran-kebenaran firman Allah. Mazmur 132 berkata, "Pray for the peace of Jerusalem. Shalom Yerusalem." Berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Mari kalau kita berdoa hari ini, mari kita berdoa buat Israel, doakan Israel, doakan Yerusalem, supaya apa? Supaya mereka terbuka menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Doakan gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan terus bangkit dan tidak gentar untuk menyatakan kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal-hal tersebut lebih daripada kebutuhan-kebutuhan pribadi dan pergumulan kita, saudara. Supaya apa? Supaya semua yang telah Allah desain pada hari-hari terakhir akhir zaman ini dapat segera tergenapi. Yesus datang kedua kali dan menjemput kita semuanya. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa sama-sama ya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Ayo berdoa biar kami semakin memahami firman-Mu. Biar kami hari ini mulai memahami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah membatalkan perjanjian-Mu bagi Israel, bagi gereja. Dan dua-duanya adalah biji mata Allah. Hari ini Tuhan, kami berdoa supaya saudara-saudara kami, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, terbuka mata rohaninya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, Kau pakai gereja-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami sebagai yang dicangkokkan,
kami akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Menyatakan bahwa Engkau adalah Raja dan Juru Selamat. Datanglah kembali Tuhan Yesus Kristus. Datanglah dalam kemuliaan-Mu. Sebab kami siap untuk menyambut-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.